Halo teman-teman semua, gimana kabar teman-teman semua yang nonton video ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelumnya, aku ingin memperkenalkan diri aku Sekar Khairunisa, dan rekan-rekan aku ingin menjelaskan materi bab akuntansi penanaman dana bank dalam mata kuliah akuntansi bank nih teman-teman semua. Disimak sampai selesai ya. Masuk ke nomor 1, jenis-jenis transaksi penanaman dana bank. Jadi, jenis-jenis transaksi penanaman dana bank dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk yang pertama, penanaman pada bank sendiri, yaitu ada kas dan bank. Penanaman dana dalam bentuk kas dan bank seperti remise atau pengiriman uang antar cabang dalam suatu bank, dan penanaman pada bank-bank lain dalam bentuk giro, deposito, call money, deposito on call, dan surat-surat berharga. Yang kedua, penanaman pada bank lain, yaitu ada deposito berjangka. Jadi, bentuk deposito berjangka seperti contohnya Bank Omega Jakarta membeli deposito berjangka Bank ABC sebesar 200 juta dengan suku bunga 24% setahun, jangka waktu 3 bulan. Selanjutnya ada call money. Penanaman dana dalam bentuk call money seperti Bank Omega menempatkan sebagian dananya pada Bank XYZ Jakarta untuk call money sebesar 400 juta dengan suku bunga sebesar 30% setahun. Selanjutnya ada deposito on call. Penanaman dana dalam bentuk deposito on call seperti Bank Omega menempatkan uangnya pada Bank RST Jakarta dalam bentuk deposito on call sebesar 450 juta dengan suku bunga 26% setahun dalam jangka waktu 2 bulan. Kemudian yang ketiga, investasi surat-surat berharga. Penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga seperti instrumen-instrumen yang ada dalam pasar uang yang dimaksud untuk dijual kembali setelah diproyeksikan adanya keuntungan dari surat berharga tersebut. Yang keempat, penyertaan dalam badan usaha lain. Penyertaan langsung pada badan usaha lain yang merupakan penanaman dana dalam jangka menengah dan panjang. Yang terakhir, yang kelima, kredit penanaman dana dalam bentuk kredit, yang merupakan penyaluran dana kepada masyarakat dengan jangka waktu tertentu dan bunga yang harus dibayar oleh nasabah itu sendiri. Lanjut ke soal nomor 2, transaksi penanaman dana bank dalam kas dan bank disertai oleh contoh transaksi beserta jurnalnya. Transaksi penanaman dana bank melibatkan berbagai jenis transaksi yang terkait dengan penempatan dan pengelolaan dana di bank. Berikut adalah beberapa contoh transaksi penanaman dana beserta jurnalnya. Pertama, penanaman uang tunai di bank. Contohnya seperti Bank Omega Jakarta mengirim uang tunai sebesar 500 juta ke Bank Omega Bandung karena dibutuhkan alat likuid di cabang Bandung. Untuk jurnalnya seperti di sini. Kemudian yang kedua, penanaman dana pada bank lain dalam bentuk giro atau deposito dan call money. Contoh di deposito, Bank Omega Jakarta membeli deposito berjangka sebesar 200 juta pada Bank ABC dengan suku bunga 24% setahun dalam jangka waktu 3 bulan. Untuk jurnalnya seperti di sini. Yang ketiga, penerimaan bunga. Contoh, pada akhir bulan pertama, Bank Omega menerima bunga dari deposito berjangka, call money, dan deposito on call. Jurnalnya seperti di sini. Yang keempat, penarikan dan pengelolaan dana. Contoh, Tuan Hermawan menerima cek sebesar 10 juta dari nasabah Bank BCA dan melakukan clearing. Untuk jurnalnya seperti di atas. Nomor 3, apa itu transaksi penanaman bank dalam giro BI?
Transaksi penanaman bank dalam giro BI merupakan transaksi yang sebagian dananya ini disimpan di Bank Indonesia atau bisa disebut BI. Hal ini merupakan suatu kewajiban bank untuk memenuhi ketentuan giro wajib minimum atau bisa disebut GWM. Berikut contoh transaksi dan jurnalnya. Contoh transaksi, misalkan Bank ABC ini menempatkan dananya sebesar 1 miliar di Bank Giro BI. Untuk jurnal transaksinya ini, pada saat Bank ABC melakukan penempatan dana tersebut di Giro BI, jurnal yang akan dibuatnya adalah debit sama dengan giro pada Bank Indonesia sebesar 1 miliar, sedangkan kreditnya kas pada bank sebesar 1 miliar. Untuk penjelasannya, giro pada Bank Indonesia dicatat di sisi kredit karena ini merupakan aset dari bank. Sedangkan kas pada bank ini dicatat di sisi kredit karena mengurangi kas yang dimiliki oleh bank di luar giro BI. Untuk jurnal penyesuaiannya ini jika diperlukan saja ya. Jika ada perubahan yang misalkan perubahan suku bunga atau acuan GWM, maka bank akan membuat jurnal penyesuaiannya sesuai kondisi yang berubah saat itu. Oke, di nomor 4 itu ada transaksi penanaman dana bank dalam kredit yang diberikan. Pertama-tama kita harus ngerti dulu nih konsepnya, yaitu kita perlu pahami bahwa ketika bank memberikan kredit, sebenarnya bank sedang menanamkan dana yang dimilikinya kepada nasabah. Nasabah kemudian akan mengembalikan dana tersebut beserta bunganya dalam jangka waktu tertentu. Kita langsung masuk aja nih ke contoh. Misalkan ada Bank ABC memberikan kredit kepada PT XYZ sebesar 1 miliar dengan suku bunga 10% per tahun. Nah, jangka waktu kredit yang diberikan itu adalah 1 tahun. Yang pertama, jurnal yang akan dibuat oleh Bank ABC itu yang pertama saat kredit yang diberikan. Di posisi debit itu ada piutang kredit yaitu sebesar 1 miliar, dan di posisi kredit yaitu ada kas sebesar 1 miliar. Mengapa demikian? Karena Bank ABC itu memberikan kas kepada PT XYZ sehingga kas berkurang dan timbullah piutang kepada PT XYZ. Nah, saat penerimaan bunga di posisi debit itu ada kas sebesar 100 juta yaitu 10% dari 1 miliar, dan di posisi kredit itu ada pendapatan bunga sebesar 100 juta. Mengapa demikian? Karena Bank ABC menerima bunga dari PT XYZ sehingga kas bertambah dan pendapatan bunga meningkat. Nah, saat pelunasan kredit di posisi debit itu ada kas sebesar 1 miliar 100 juta yaitu dari pokok pinjaman plus bunganya. Nah, di posisi kredit itu ada piutang kredit sebesar 1 miliar, dan juga di posisi kredit yang kedua itu ada pendapatan bunga sebesar 100 juta. Mengapa demikian? Karena PT XYZ melunasi seluruh utangnya, termasuk pokok pinjaman dan juga bunga. Nah, kas bank ABC itu bertambah, piutang kredit berkurang, dan pendapatan bunga yang diakui seluruhnya. Di nomor 5 ini ada transaksi penanaman dana bank dalam surat berharga. Nah, pertama-tama kita harus pahami dulu nih konsepnya. Ketika Bank ABC memiliki kelebihan dana, mereka tidak hanya memberikan kredit, tetapi juga mereka bisa menanamkan dana tersebut dalam bentuk surat berharga. Nah, surat berharga ini bisa berupa saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh transaksinya. Misalkan Bank ABC membeli obligasi pemerintah sebesar 500 juta dengan suku bunga 8% per tahun, dan jangka waktu yang diberikan itu adalah 5 tahun. Nah, jurnal dari Bank ABC itu yang pertama saat pembelian obligasi di posisi debit itu ada surat berharga sebesar 500 juta, dan di posisi kredit itu ada kas sebesar 500 juta. Nah, mengapa demikian? Karena Bank ABC itu membeli obligasi sehingga jumlah surat berharga bertambah dan kas berkurang. Nah, adapun saat penerimaan bunga di posisi debit itu ada kas sebesar 40 juta karena 8% dari 500 juta itu ada 40 juta. Nah, di posisi kredit itu ada pendapatan bunga sebesar 40 juta. Nah, mengapa demikian? Karena bank menerima bunga dari obligasi tersebut sehingga kas bertambah dan pendapatan bunga meningkat. Di posisi ketiga itu ada saat penjualan obligasi, misalnya itu setelah 5 tahun. Nah, di posisi debit itu ada kas sebesar 550 juta
Dan di posisi kredit itu ada surat berharga sebesar 500 juta dan juga ada laba penjualan surat berharga sebesar 50 juta. Mengapa demikian? Karena bank menjual obligasi dengan keuntungan sehingga kas bertambah, surat berharga berkurang dan terdapat laba penjualan di dalamnya. Yang keenam itu ada jelaskan definisi GWM, tujuan dan fungsi GWM, persentase GWM untuk bank umum konvensional, jenis-jenis GWM, denda atau sanksi untuk bank yang GWM-nya rendah. Nah, jadi kita harus tahu dulu tuh apa itu GWM. Jadi GWM itu adalah singkatan dari giro wajib minimum, dan giro wajib minimum itu adalah persentase tertentu dari dana pihak ketiga seperti deposito, tabungan, dan giro yang wajib disetorkan oleh Bank Umum ke Bank Indonesia. Dana ini disimpan dalam bentuk saldo rekening, giro, dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional bank sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi dari GWM. Jadi tujuan dan fungsi GWM itu ada 3. Yang pertama itu untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. GWM berfungsi sebagai cadangan likuiditas bagi bank dan sistem perbankan secara keseluruhan. Dengan adanya GWM, bank memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabah jika terjadi penarikan dana secara besar-besaran. Yang kedua itu mengendalikan jumlah uang beredar. Melalui GWM, Bank Indonesia dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika Bank Indonesia ingin mengurangi jumlah yang beredar, maka presentasi GWM dapat dinaikkan sehingga mengurangi kapasitas bank untuk menyalurkan kredit. Sebaliknya, jika ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, presentasi GWM dapat diturunkan. Dan yang ketiga itu adalah mendukung kebijakan moneter. GWM merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan Bank Indonesia untuk mencapai tujuan inflasi yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dari GWM. Yang jenis pertama itu adalah giro wajib minimum primer. Jenis ini merupakan jenis alat ekspansi untuk menambah likuiditas bank ketika nominalnya itu dipangkas. Nah, sebaliknya, apabila besarnya dinaikkan, maka bisa mengerem penyaluran kredit bank serta menurunkan likuiditas. Yang kedua itu ada giro wajib minimum sekunder. Jenis ini digunakan sebagai cadangan minimum seperti sertifikat BI, sertifikat deposito BI, dan SBN atau surat berharga negara. Dan yang ketiga itu ada giro wajib minimum LFR. Jenis ini merupakan simpanan minimum rupiah yang dipelihara oleh bank dan bank sentral sebesar selisih realisasi LFR dengan adanya penetapan dari BI. Lalu selanjutnya ada presentase GWM untuk bank umum konvensional. Yang pertama, bank wajib memenuhi GWM dalam rupiah sebesar 7,5% dari DPK dalam rupiah. Yang kedua, bank wajib memenuhi GWM dalam valuta asing sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing. Yang ketiga, bank yang memenuhi GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada huruf A diberikan jasa giro terhadap 2,5% dari rata-rata harian total DPK dalam rupiah. Selanjutnya ada denda atau sanksi untuk bank yang GWM-nya rendah. Yang pertama itu denda administratif. Bank akan dikenakan denda sebesar persentase tertentu dari jumlah kekurangan GWM. Besaran denda ini biasanya diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Yang kedua itu tindakan korektif. Bank dapat diminta untuk mengambil tindakan korektif untuk memperbaiki kondisi likuiditasnya. Tindakan korektif ini bisa berupa peningkatan sesuaian GWM, pengurangan penyaluran kredit, atau tindakan lainnya yang dianggap perlu oleh Bank Indonesia. Yang ketiga itu pembatasan kegiatan usaha. Dalam kasus yang sangat serius, Bank Indonesia dapat membatasi kegiatan usaha bank yang bersangkutan. Pembatasan ini bisa berupa larangan membuka cabang baru, larangan memberikan kredit tertentu, atau bahkan pencabutan izin usaha. Dan yang terakhir adalah reputasi negatif. Sanksi yang diberikan oleh Bank Indonesia dapat merusak reputasi bank di mata publik. Dalam hal ini, dapat menyebabkan nasabah kehilangan kepercayaan terhadap bank tersebut dan beralih ke bank lain.